Pada zaman dahulu kala ada seorang sakti bernama Empu Wisesa. Dia punya anak perempuan bernama Sekar. Sebagai orang sakti, Empu Wisesa juga memiliki dua murid, yakni bernama Wira dan Jaka. Keduanya ditemukan dan dirawat sang empu saat ditinggalkan di desa yang terkena lava Gunung Tangkuban Parahu. Keduanya diajari Empu Wisesa bela diri dan ilmu terkait kearifan hidup. Beranjak besar, dua muridnya itu ternyata punya sifat yang saling bertolak belakang. Wira adalah anak yang rajin berlatih bela diri meski tak diawasi. Adapun Jaka yang akan bermalas-malasan saat latihan jika tak diawasi oleh Empu Wisesa. Setelah dewasa, Jaka ingin berbicara dengan sang guru secara empat mata. Maksudnya adalah ingin melamar anak Empu Wisesa. Mendengar hal itu, Empu Wisesa pun mengatakan akan menyampaikan niat Jaka kepada anaknya, Sekar. Sayangnya, Sekar menolak lamaran dari Jaka dan mengaku hanya ingin menikah dengan Wira. Empu Wisesa sempat kecewa dan bertanya, kenapa tak bertanya dahulu kepadanya sebelum menerima lamaran dari Jaka. Setelah percakapan anak dan ayah itu, Empu Wisesa keluar rumah untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang tengah terjadi. Saat melihat ke arah Gunung Tangkuban Parahu dengan keadaan yang masih menyala karena lava, Empu Wisesa pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada keesokan harinya, Empu Wisesa memberikan sebuah pesan yang tak boleh dibantah kepada Wira dan Jaka. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Parahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lava itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar, ujar Empu Wisesa. Sesaat setelah mendengar hal tersebut, Wira berpikir bahwa api bisa padam karena air. Sedangkan Jaka merasa pesan dari Empu Wisesa itu mustahil untuk dilakukan. Wira kemudian bergerak untuk mencari sumber air dan menemukan Sungai Citarum, serta mendapati bahwa lahar Gunung Tangkuban Parahu ada di daerah cekungan yang cukup rendah. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Wira meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Lalu airnya jadi meluap dan mengalir menuju lahar Gunung Tangkuban Parahu yang berada di cekungan. Akhirnya cekungan berisi lahar itu berubah menjadi sebuah danau besar yang dikenal dengan nama Danau Bendung. Kenapa diberi nama Bendung? Karena danaunya berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Keberhasilan Wira yang tak mudah menyerah membuat pemuda itu akhirnya bisa menikah dengan Sekar. Danau Bendung lama-kelamaan surut dan mengering. Namun area bekas danau itu berubah menjadi daerah subur. Melihat adanya daerah yang subur dan luas, Wira, Sekar, beserta seluruh warga desa pindah ke tempat itu. Mereka hidup makmur dengan hasil panen berlimpah. Wira menjadi pemimpin di desa tersebut. Jadi, bekas Danau Bendung itulah yang melatar belakangi daerah yang kini dikenal dengan nama Bandung. Terima kasih sudah menonton dongeng kita malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita rakyat Nusantara yang menarik. Ketemu lagi di dongeng esok malam.